saya. Baik, kita mulai saja acara malam ini dengan Back to Basic Invest Care Education Series yang hari ini akan kita isi dengan presentasi dikaitkan dengan keadaan pasar pada saat ini yang sangat volatile dan tidak menentu. Dan pada beberapa bursa dunia itu sudah keadaannya sudah dalam keadaan bearish. Nah, kita ingin melihat apakah dalam keadaan bearish ini, sebentar ya saya, apakah dalam keadaan bearish ini kita masih sempat bisa memperoleh peluang keuntungan atau tidak. Nanti kita bahas bersama di sini. Jadi slide-nya saya akan sedang saya siapkan ya. Maaf, ini agak ngadat ini. Mouse-nya agak ngadat. Oke. Kita akan melihat, jadi judul atau presentasi kita adalah, saya kembalikan tadi karena tadi terganggu oleh mouse yang tidak bekerja ya. Presentasi hari ini judulnya adalah Riding the Waves, dikaitkan dengan keadaan pasar yang tidak menentu ya. Riding the waves itu artinya apakah kita bisa berselancar. Itu diketahui kadang-kadang kan ombak, apakah itu di pantai selatan, apakah itu di pantai Bali ya, di pantai Uluwatu, atau di pantai selatan, di pantai barat Sumatera, di pantai selatan Jawa, atau di Maumere, atau di Hawaii. Ya. Banyak sekali ombak-ombak yang besar ya. Akan tetapi para peselancar dunia justru bisa memanfaatkan ombak-ombak itu demi istilahnya kenyamanan mereka, kesenangan mereka. Istilahnya riding the wave dengan berselancar ya, bermain selancar di ombak-ombak yang demikian besar. Nah, ombak-ombak ini kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah dengan volatilities. Nah, ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan ombak-ombak pasar modal yang diterjemahkan di dalam ombak-ombak di dalam indeks yang berupa volatilitas yang naik turun, sehingga betul-betul tetap dapat memanfaatkan keadaan tersebut, dan istilahnya apakah itu bearish, apakah bullish, apakah itu sideways, tetap kita bisa mendapatkan peluang keuntungan dengan antara lain adalah misalnya kita bisa bicara buy low sell high maupun shorting ya, nge-short ya untuk keadaan bearish ya, di mana harga turun, dan buyback atau cover short. Baik, kita melihat di sini ya, gambar ini menunjukkan bahwa harga telah jauh berada di bawah moving average 20 yang menunjukkan sangat bearish. Maaf, bukan moving average 20, akan tetapi moving average 200. Artinya apa? Dia sangat bearish ya, moving average 200 ya. Untuk diketahui, untuk investor biasanya mengatakan bahwa dia bearish adalah moving average-nya 20. Nah, untuk trader biasanya bearish dipakai moving average 50, lebih pendek lagi moving average-nya. Ya. Dan kita
dengan studi kasus ini kita selama 1 tahun lebih telah turun 26% ya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa keadaan tersebut tidak memberikan peluang dengan melihat volatilitas yang ada, justru peluang tetap terbuka ya. Trade the moves ya. Jadi trading dengan memanfaatkan gerakan atau riding the wave, berselancar, adalah cara-cara yang dapat dipergunakan untuk memanfaatkan ya gelombang-gelombang yang ada ya. Kita lihat di sini turun selama 1 tahun 26%, terus-menerus turun dia ya. Akan tetapi dengan kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita memanfaatkan gerakan-gerakan yang ada dan berselancar di naik turunnya harga, maka kita justru dapat memanfaatkan volatilitas itu. Dengan melaksanakan cara-cara ini, maka peluang selalu terbuka, bukan hanya dalam keadaan bullish, melainkan juga di dalam keadaan bearish, sideways, ya, dan keadaan bearish dan sideways. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita melihat yang garis merah ini saham naik turun. Jadi kalau kita memiliki ilmunya yang terutama adalah psychology trading, ya, money management maupun technical analysis ya, kita bisa memanfaatkan ini untuk justru tetap memperoleh peluang keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi dari garis-garis merah ini. Nah, diantaranya salah satunya adalah swing trading yang merupakan salah satu bagian dari cara riding the wave tadi atau trading the move ya. Dalam jangka pendek. Di samping cara-cara lain, diantaranya adalah day trading maupun intraday trading. Jadi untuk diketahui bahwa kita akan mengetahui intraday trading, day trading, swing trading, momentum trading, dan investing ya. Oke. Nah, apakah ada kesempatan waktu bearish? Kita melihat lagi. Harga itu sudah di bawah moving average 200 sudah sangat bearish. Tapi nanti kita lihat ya. Ini selama 1 tahun terus turun 26%. Ya, nilai harga atau harganya turun. Penurunan tidak merupakan garis lurus, akan tetapi bergelombang. Ya. Dan justru gelombang ini secara teoritis memberikan puluhan kesempatan transaksi. Ya, transaksinya yaitu transaksi maju kena, mundur kena, naik kita melakukan buy, turun kita melakukan short, bukan sell ya, tapi short ya. Nah, kita kalau naik kita melakukan pembelian dengan memanfaatkan indikasi-indikasi misalnya stokastik dan candlestick, lalu kita buy high ya. Nah, sampai di atas ini kita sudah tahu justru kita bisa berbalik ya. Kalau kita memiliki bisa minjam saham orang lain, dan sekarang ini kalau tidak salah di AMTA itu ada yang namanya arbitrage, kita bisa nge-short. Kalau kita sudah, let's say, saham MTK misalnya, kita beli di harga rendah, lalu sudah mencapai harga tinggi, target profit tercapai, dia akan turun nih. Nah, kita justru tidak diam saja, tidak menunggu sampai di bawah lagi. Kita nge-short ya. Kita nge-short dengan menggunakan trading platform yang namanya arbitrage kalau tidak salah, dan itu kita bisa melakukan short meskipun kita tidak memiliki sahamnya ya. Meskipun kita memiliki sahamnya. Dan kalau harga itu terus-menerus, pada waktu kembali dia ke atas ya, misalnya dia ke atas kembali ya, maka kita melakukan buy kembali, yaitu cover short namanya. Jadi short and cover short. Jadi kita short sell ya, atau kalau ada fasilitas short di sekuritasnya, kita pinjam di sekuritasnya, tentu ada biayanya ya. Kita pinjam, kita jual saham tersebut ya. Begitu turun, kita buy back saham tersebut. Ya. Spread-nya adalah merupakan keuntungan, dan keuntungan ini sebagiannya mungkin dibayarkan fee kepada si sekuritas yang memberi pinjaman saham kepada kita. Jadi justru dalam keadaan bearish pun kita melihat di sini ya,
dalam keadaan bearish masih kita bisa memanfaatkan asal kita istilahnya memiliki cara-cara atau ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa memanfaatkan volatilitas ini, yaitu dengan cara trade the move atau riding the wave, memperdagangkan gerakan-gerakan turun naik volatilitas atau berselancar di gelombang turun naiknya saham. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini satu analisa saja ya. Ini too good to be true ya. Lihat ya, kalau misalnya kita memanfaatkan long short ini kalau nggak salah saham Astra pada suatu tahun tertentu yang saya pakai pada waktu itu saya memberikan pelajaran ini. Oleh karena itu saya juga mengatakan ini back to basic karena pelajarannya pelajaran lama ya. Bayangkan kita bisa melihat di sini misalnya, kalau kita beli Astra di sini di long 9.000, lalu kita bertindak sebagai investor dan menunggu sampai harga sekian lama sekian bulan baru menjual lagi di daerah sini, ya di daerah sini kita lihat mouse-nya ini yang saya bergerakkan, maka keuntungannya itu hanya 13%. Tapi jika kita memanfaatkan volatilitasnya, memanfaatkan gerakannya, memanfaatkan ombak-ombaknya, ya volatility, ya kita berselancar di ombak-ombak tersebut, maka instead of 13% kita bisa memperoleh keuntungan 249%. Nah, ini ada ilmunya. Ilmunya adalah antara lain, saya selalu mengatakan di G-Club applications adalah ada stokastik, ada popular indicator yang kita bisa pergunakan untuk memanfaatkan gerakan-gerakan atau movement atau wave, gelombang-gelombang dari harga saham. Nah, kita sekarang bicara ke arah swing trading, karena menggunakan gelombang itu bukan swing trading aja, akan tetapi untuk mereka yang mencari keuntungan tidak dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka menengah, mereka menggunakannya dengan momentum trading. Jadi, di samping intraday trading, day trading, swing trading, dan kalau sudah agak jangka menengah, jangka panjang, namanya adalah swing momentum trading dan investing ya. Nah, swing trading adalah cara trading yang memanfaatkan ayunan harga yang biasanya terjadi pada periode waktu 2, 3 sampai dengan 2 minggu ya. Pada keadaan bullish, swing trading dilaksanakan dengan memanfaatkan titik pembalikan bottom reversal, swing low, dari sebuah koreksi dari suatu rally yang terjadi sebelumnya dan selanjutnya membuat rally yang baru menuju titik pembalikan top reversal. Nah, di sini kita penggunaan istilahnya menggunakan sangat perlu sekali kita menggunakan candlestick ya. Candlestick sama seperti yang menggunakan bahwa rally baru saja tersebut berakhir ya. Jadi rally berakhir atau turun berakhir itu bisa ditunjukkan dengan kombinasi stokastik dengan candlestick top reversal maupun bottom reversal. Pada keadaan bearish, swing trading dilaksanakan dengan memanfaatkan titik pembalikan dari satu rally top reversal swing high menuju ke bawah sampai dengan adanya titik pembalikan bottom reversal yang didahului adanya ke kondisi oversold, lalu ada pembalikan dari stokastik, ya, lalu ada candlestick juga buy signal, dan itu adalah trigger untuk kita melakukan pembelian. Demikian selanjutnya, keadaan tersebut dapat dilakukan berulang-ulang. Mengapa berulang-ulang? Kan namanya ombak. Ombak tuh ya naik turun, berulang berkali-kali. Nah, ini adalah swing trading. Tuh. Sasaran swing trading adalah memanfaatkan gerakan swing atau ayunan ya yang terjadi dalam beberapa hari. Sabar menunggu dalam beberapa hari sampai targetnya tercapai. Gerakan swing terjadi dalam hitungan hari, biasanya 2-3 hari sampai 1 minggu ya. Nah, biasanya juga kita melihat di sana dalam AMTA, Pak Angelo selalu mengatakan ini 5 hari berlakunya lah. Nah, kita tunggu 5 hari. Ya. Lalu memanfaatkan dana untuk keperluan transaksi lainnya. Karena apa? Karena dana yang diperlukan untuk swing trading ini tidak besar. Ya.
Hanya kita juga harus selalu fasten seat belt ya. Money dan risk management sangat penting. Oke. Mengapa melakukan swing trading? Ya, pelengkap strategi investasi. Long term portfolio, medium portfolio, dan short term portfolio. Lalu prospek keuntungan, bullish memungkinkan keuntungan yang lebih besar, bearish masih dapat meraih keuntungan asal trading range-nya itu lebar ya. Anda tahu kan trading range ya, antara pergerakan antara harga rendah dan harga tinggi namanya trading range ya. Sorry, itu adalah sideways. Bearish masih dapat meraih keuntungan dengan memanfaatkan gelombang, akan tetapi itu diketahui dalam keadaan bearish taktiknya adalah harus hit and run. Sideways memanfaatkan adanya trading range atau itu rentang harga ya. Selanjutnya, modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Untung sedikit-sedikit tapi sering ya. Untung sedikit-sedikit. Bayangkan kalau untungnya 2%, 3% satu minggu. Wah kok kecil, tidak CHC, tidak capek hitung cuan, hanya 3% aja seminggu. Nah bayangkan kalau 3% satu minggu, satu tahun kan ada 52 minggu. 50% kitanya berhasil aja ya 26 minggu, 3% sudah 78%. Bandingkan dengan deposito, bandingkan dengan apa yang mainkan oleh para fund manager atau dititipkan dana kita kepada fund manager. Paling-paling 14, 15, 16%. Tetapi dengan menguasai swing trading, ini meskipun sedikit-sedikit tapi sering dikalikan beberapa bisa mungkin lebih dari 40-50% per tahun. Adopsi dari peluang day trading untung besar dengan risiko investing, risikonya kecil. Ya, tidak harus monitor terus-menerus. Nah, swing trading ini Anda tidak harus tinggal di depan monitor terus ya, karena persiapannya dilakukan malam hari, pasang di auto trade. Auto trade kan hampir di seluruh sekuritas sekarang online trading sistemnya ada. Pasang auto trade, beli di harga sekian, target price di sekian, harga sekian, stop loss di harga sekian. Top kerja, nggak usah lihat-lihat lagi, nanti sore baru kita lihat. Ya. Itu sehingga kita tidak harus memonitor terus-menerus. Jadi swing trading ini adalah trading yang diperuntukkan mereka bagi para pekerja. Ya. Jadi biar Anda kerja, tidak ada masalah. Kerjakan PR Anda di malam hari. Risiko minimal ya. Oke. Bagaimana memulainya? Belajarnya menguasai TA dan sedikit fundamental analysis. Fundamental analysis itu untuk keamanan lah, karena biasanya saham-saham yang fundamentalnya bagus, apalagi yang market cap-nya besar ya, jika turun dia naiknya cepat kembali gitu. Cari cara-cara untuk mendapatkan kesempatan melakukan swing trading, yaitu mata Anda ya, visual, secara visual. Candlestick kan ada warna hijau dan merah, dengan mudah secara visual Anda bisa melihat apakah keadaan ada trigger buy atau trigger sell dengan candlestick, lalu kita lihat ke bawah stokastiknya. Psikologi memanfaatkan keserakahan dan kekhawatiran, fear and greed. Hukum aksi dan reaksi. Yang naik itu pasti turun. Ada rally, ada koreksi. Tidak mungkin naik terus ya. Tidak mungkin naik terus. Nah, kita memanfaatkan yang naik pasti turun. Begitu naik kita jual, turunnya begitu kita short. Hukum alam misalnya, kita melempar batu ke atas. Betul nggak? Kalau batu ke atas tuh lama-kelama kecepatan lemparan kita tambah tinggi, tambah kecil ya. Sampai pada satu titik ya, kecepatannya ke atas tuh 0 dan dia akan berbalik ke bawah. Jatuh. Jadi setiap kita lempar ke atas, pasti ada koreksi atau reaksi ke bawah, batu itu akan jatuh. Ya. Nah, yang kecepatannya ke atas tambah lama tambah kecil ini dapat nanti dilihat dari bentuk candlestick ya. Kita lihat nanti. Nah, selalu membuat trading plan ya.
Trading plan itu pekerjaan laksanakan pekerjaan rumah Anda di malam hari ya. Disiplin dan sabar. Disiplin adalah bagaimana Anda mengendalikan emosi dan sabar ya. Ingat bahwa seperti saya katakan kemarin, musuh Anda adalah Anda sendiri. Musuh yang paling besar dalam investasi di pasar modal maupun trading di pasar modal adalah Anda sendiri ya. Swing trading dan pasar. Swing trading dapat digunakan dalam jenis pasar manapun. Saham, indeks, forex ya, lalu komoditi ya, dan even Bitcoin ya, itu swing trading bisa dilakukan. Swing trading tangguh di segala kondisi. Siapa takut ya, bullish oke, bearish tidak ada masalah. Sideways oke, karena kita menguasai ilmunya. Ya. Jangan offset, jangan asal oke, ketahuilah siklusnya, karena siklus itu beda antara siklus bullish, antara siklus fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4. Karakteristiknya ya, kita juga sudah belajar mengenai cycles ya. Nah, ini saudara-saudara harus istilahnya kuasai mengenai siklus. Nah, siklus pasar kita lihat ya. Nah, ini jangka panjang adalah ini untuk para investor ya. Lalu jangka menengah ini momentum trader ya. Lalu jangka pendek ini untuk para swing trader yang titik-titik ini. Nah, siklus ini harus dimanfaatkan. Dan ingat bahwa fase 1 dan fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 itu sifatnya beda-beda. Misalnya dalam fase 1 itu kebanyakan di sini marketnya sideways ya, naik turun Swing trader, sebagai trader kita bisa memanfaatkan naik turun selama trading risk-nya tinggi. Kalau ini kita memanfaatkan profit led profit run. Ini terjadi lagi sideways fase 3 ini ya biasanya. Kita tidak tahu ke atas atau ke bawah. Akan tetapi dengan indikasi-indikasi sederhana pembalikan tren, kita bisa mengetahui bahwa saham tersebut akan bergerak ke bawah kembali atau melanjutkan gerakannya ke atas. Ingat, di dalam bullish rally, jadi kenaikan selalu lebih tinggi daripada penurunan. Ini makanya perlu diketahui. Makanya di sini berlaku taktik let profit run. Sebaliknya di dalam masa bearish, kenaikan itu selalu lebih pendek dari penurunan. Oleh karena itu, hit and run, taktik gerilya, jangan terlalu istilahnya mentargetkan profit yang terlalu tinggi. Pasang stop loss yang seketat-ketatnya. Ya. Nah, di sini strategi fase 2 adalah let profit run, strategi fase 4 adalah hit and run bagi posisi long. Nah, sekarang di sini juga untuk diketahui bahwa kita juga di samping ini kita dapat melakukan short, oke? Oke, nah di sini adalah dorong-mendorong antara bear dan bull ya. Kita di sini kita dapat melihat situasi pertama. Situasi pertama adalah situasi bullish. Bagi investor, kondisi bullish adalah kondisi subur ya. Melempar benih apapun itu bisa jadi, bisa tumbuh. Istilahnya banyak yang mengatakan secara kritis ya, istilahnya secara kritis ya. Jangankan kita katanya, kalau dalam masa bullish, monyet pun bisa trading katanya. Akan tapi ternyata belum tentu juga ya, karena biarpun monyet bisa trading, kalau monyet itu tidak memiliki ilmunya, bisa saja di dalam masa bullish pun dia memperoleh mendapatkan kerugian. Sedangkan di masa bullish adalah kondisi gersang ya. Tetapi kondisi kedua ini bagi swing trader bisa dimanfaatkan. Kalau bisa di sini masa subur, di downtrend pun bearish pun masa subur, asal ada fluktuasi
fluktuasi ini yang dimanfaatkan. Dan di sini kita melihat adanya fluktuasi, ya. Fluktuasi. Dan kita juga bisa melihat ya peran misalnya moving average panjang dan pendek perannya bisa dipergunakan di dalam menentukan bullish dan bearish ya. Dan fluktuasinya bisa kita manfaatkan, bisa swing trader manfaatkan untuk tetap riding the waves atau trade the moves, ya, memperdagangkan movement atau berselancar di dalam adanya suatu gerakan volatilitas. Follow the trend, lakukan buy pada waktu uptrend. Ini sudah inilah istilahnya. Kalau pada waktu uptrend itu lakukan selalu buy dalam waktu uptrend. Ini sudah pakem ya, sudah merupakan satu aturan ya. Jangan sekali-kali pada waktu uptrend ini kita tidak memanfaatkannya ya. Lakukan short sell pada waktu downtrend. Ya. Di mana kita mengambil posisi long dan di mana kita mengambil posisi short. Nah, ini saya kira hampir sama dengan gambar tadi, akan tetapi mungkin gambar ini akan lebih akan lebih bisa dipahami oleh kita ya. Ini sudah berkali-kali gambar ini saya presentasikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, oke, kita lihat ya di sini. Posisi buy yang benar adalah di sini, betul enggak ya? Sedangkan posisi sell yang benar adalah di sini. Jadi ini cara ini yang benar. Ya. Posisi buy yang salah adalah di sini. Ya. Kalau ini gerakan harga nih yang biru ini, maka posisi yang benar adalah waktu recovery. Posisi sell yang benar adalah waktu ada pembalikan arah ke bawah. Ya, posisi yang salah adalah buy ketika orang lain sedang harga sedang euforia, kita ikut-ikut euforia. Padahal sudah banyak mereka yang lain sudah beli di daerah sini. Kalau sudah sampai di sini, mereka akan take profit. Lalu karena yang tidak berpengalaman merasa, wah ini harganya tinggi nih, bagus sekali saham, dia beli. Yang sudah beli di daerah sini, take profit, ya jatuhlah dia. Lalu setelah ini terjatuh, dia tidak percaya jatuh, ini jatuh sebentar, kalau gua jadi investor. Begitu jatuh terus jatuh, dia panik. Oh iya ternyata jatuh ya. Jualah mereka. Ya. Ini adalah posisi saham, posisi yang salah ya. Di sini dijualah sahamnya setelah harga justru seharusnya kita mempersiapkan diri untuk membeli kembali. Walaupun demikian kita bisa melihat di sini di dalam keadaan turun pun kita bisa memanfaatkan. Warnanya saya kasih hijau, kalau yang kasih hijau itu dulu adalah pemanfaatan daripada tren, termasuk ke downtrend ya. Melakukan short sell, cover short. Jadi pinjam saham atau pakai arbitrage misalnya, kita jual di sini ya, meskipun kita tidak punya sahamnya kita bisa menjual loh di sini ya. Ada beberapa saham yang bisa demikian itu, di beberapa sekuritas juga memberikan fasilitas tersebut. Lalu begitu harganya turun, saham tersebut kita beli kembali. Ya. Dikembalikanlah saham itu kepada si peminjam, si yang kita pinjamin. Misalnya kita pinjam sahamnya dari sekuritas A 100 lot. Kita jual 100 lot, pinjam ya. Nanti gua bayar bunganya. Dijual pada waktu harga di daerah sini ya. Di daerah atas ini. Ya, lihat mouse-nya. Lalu beli lagi di sini. Karena kita beli, kita ganti sahamnya. Kita kembalikan kepada si sekuritas yang bersangkutan. Baik, siapa yang menang dan siapa yang kalah ya? Ini begini ya. Gunanya candlestick. Kita lihat dengan warna kita bisa mengatakan siapa menang dan siapa yang kalah. Warna hijau itu banteng yang menang. Warna merah adalah beruang yang menang. Lalu, ada aksi, ada reaksi. Ini yang harus diperhatikan nih. Jangan greedy. Ada aksi, ada reaksi. Cara paling sederhana,
hukum aksi dan reaksi yang dipakai. Seperti saya katakan, lempar batu ke atas, itu pasti batunya akan jatuh ke bawah lagi. Oleh karena itu, bagi swing trader, karena dia tidak mencari keuntungan terlalu besar, tidak besar, sehingga kalau harga sudah 3 hari berturut-turut naik, ya pikirkanlah untuk menjual gitu ya. Pikirkannya juga. Apalagi kalau sudah 4 hari, apalagi sudah 5 hari. Oleh karena itu disebutnya adalah 2-3 hari sampai dengan 1 minggu. Ya. Pikirkan untuk menjual. Nah, kalau mau terus Anda greedy, jangan lupa pasang trailing stop. Ini ya. Ingat, di sini Anda lihat ya. Sudah 3 hari berturut-turut naik atau tidak 3 periode waktu, ya. 4 periode waktu hari, 5 periode waktu hari naik. Sebagai swing trader, alangkah baiknya Anda memikirkan untuk menjual saham tersebut. Nah, demikian juga pertimbangan untuk beli. Kalau sudah saham itu 3 hari berturut-turut naik, atau 4 hari berturut-turut naik, atau 5 hari berturut-turut naik, pertimbangkan untuk beli, ya, karena ada aksi, ada reaksi. Hanya saja kapan belinya tentunya mencari tanda-tandanya, dan candlestick dan beberapa indikator bisa dipakai untuk mencari tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda pembalikan, tanda-tanda bottom reversal, pembalikan dari bawah ke atas. Nah, ini saya lihatkan. Ini salah satu indikasi lagi. Kalau dia naik terus tambah lama, candle-nya tambah kecil, artinya apa? Minat itu sudah tambah sedikit, ya. Minat tambah sedikit, yang pada akhirnya mencoba dinaikkan, minatnya tidak ada, justru banyak yang ingin menjual di sini, karena di sini dia sudah beli di daerah sini, di daerah bawah ini nih, ya, kita lihat mouse-nya, dia ingin menjual, terjadi namanya istilahnya tail, ini yang panjang ini, tail ya, karena menekan harga lagi ke bawah. Nah, ini yang selalu terjadi ya. Jadi ingat, Anda kalau sudah beli di daerah bawah sini, sudah naik 3 kali berturut-turut, cobalah pikirkan untuk Anda segera menjual atau menjual sebagian dengan pasang trailing stop. Demikian juga sebaliknya ya. Ini ya. Ini tanda pembalikan semua nih. Ini hammer, ini inverted hammer. Ya, yang hijau ini yang ekornya panjang adalah inverted hammer, ini adalah hammer. Nah, oleh karena itu saya dulu mengajar sekitar 10-15 tahun lalu yang namanya candlestick profit strategies untuk diberlakukan di dalam swing trading. Dan itu merupakan muridnya tuh banyak sekali, dan murid-murid itu sebanyak yang sudah jadi guru sekarang ya. Saya tidak usah sebutkan nama-namanya lah. Sudah jadi guru dan mengajarkan hal-hal yang begini kepada murid-muridnya yang baru. Lalu moving average ya. Penggunaan moving average. Strategi position trader yaitu momentum trader, buy on dip correction pada waktu harga menyentuh MA dan melakukan net profit. Dilakukan pada hanya waktu market bullish. Swing trader, buy on dip pada waktu koreksi, ya, harganya menyentuh MA20 misalnya, dan menjual ketika harga sudah berada di jauh dari atas moving average. Secara gambar kita bisa melihat. Nah, ini position trader ya. Pada waktu bullish banyak yang jadi position trader. Dia beli di sini ya. Ini garis moving average-nya nih ya. Dia beli di sini, pada waktu menyentuh di sini dia akan tahu masih bullish, dia tidak jual tapi average up, terus average up ke atas. Ini position trader ya. Jadi ini let profit run. Ya. Akan tetapi mungkin pada suatu waktu karena dia betul-betul dia menembus ke bawah di sini, dia dijual di sini. Ya. Lalu dia buyback di sini karena ada. Lalu begitu sampai sini, selama dia belum
menembus moving average ke bawah, dia ada keyakinan bahwa bagi dia bahwa moving average itu adalah garis support. Kemungkinan harganya mantul, dan kalau kita lihat banyak sekali yang harganya mantul. Kalau harganya mantul, dia average up. Sedangkan untuk swing trader adalah beli pada waktu menyentuh koreksi sini. Jual pada waktu sudah menjauh tinggi-tingginya di arah lebih jauh dari moving average. Jadi beli, tambah jauh dari moving average, dia jual. Tambah jauh dari mudah beli, dia jual. Ya. Jadi dia tidak menunggu sampai menyentuh koreksi moving average lagi, tidak menunggu. Jadi dia sudah anggap target profitnya sudah tercapai, dia jual. Ya. Apalagi ada candlestick top reversal. Selanjutnya, kriteria swing trading. Trend, uptrend untuk long, downtrend untuk short. Short itu ada tadi udah mengerti ya. Sideways dengan trading range yang lebar ya. Jadi kalau sedang uptrend, kita selalu melakukan posisi buy. Kalau downtrend, selalu melakukan posisi short ya. Kalau sideways, harus trading range-nya lebar ya. Kalau sempit, keuntungannya kecil. Dengan mudah diketahui dengan membandingkan dua moving average dan membandingkan dan melihat moving average crossover-nya. Sahamnya harus volatilitas tinggi ya, harus naik turun, harus ada gelombang karena kita kan ingin bermain ingin berselancar. Kalau tidak ada gelombangnya, dia istilah konsolidasi aja. Ya jalannya nggak turun naik, jalannya datar-datar aja. Ya, itu tidak disukai oleh para swing trader. Volatilitasnya jadi harus tinggi, harus trading range-nya juga besar. Dan liquid, jangan saham tidur ya. Ya. Dan harga hati-hati ya, harga dalam saham namanya peanut stock ya. Saham-saham kacangan itu mudah dipermainkan bandar. Meskipun Anda menguasai, kadang-kadang bandar mau-maunya, dia punya duit banyak, dinaik turunkan sehingga sangat volatile ya, sehingga Anda tidak bisa mengikuti. Boleh Anda mengikuti, tapi bukan sebagai swing trader, akan tapi sebagai intraday trader. Nah, ini trading range. Usahakan trading range hanya selalu lebar ini. Ya, yang garis putus-putus atas bawah ini vertikal, usahakan lebar ya, karena profit targetnya oleh karena itu kan di Amtas kita Pak Angelo selalu mengatakan waduh trading range-nya bagus nih katanya. Itu jadi diusahakan trading range-nya itu besar ya. Trading range itu lebar ya. Kita beli di daerah support di sini, nanti jual di daerah resisten, beli support, daerah resisten, beli support, daerah resisten. Oke. Pengamatan, ingat, sebagai swing trader rentang waktunya cukup pendek. Jadi selalu siap-siap menjual setelah 3-5 hari rally berturut-turut ya. Kalau tidak mau jual separuh silakan. Jangan lupa trailing stop. Selalu siap membeli 3-5 hari berturut turun ya. Hati-hati jika rally lebih dari 5 hari. Selalu ingat bagaimana anak-anak main luncuran ya. Anak-anak main luncur turun, naik ke atas, ya, pelan-pelan sekali naik tangga. Terus dia meluncur, dan meluncurnya tuh biasanya apa? Cepat sekali. Nah biasanya harga saham kan naiknya pelan-pelan. Ya. Jadi hati-hati Anda, kalau tidak pasang trailing stop, begitu turun, saham itu turunnya deras sekali. Saham itu turunnya deras sekali. Hati-hati ya. Hati-hati untuk saham yang naik telah cukup panjang ya. Naik. Nanti kita cukup besarkan di sini. Naiknya tuh pelan-pelan ya. Sekian hari. Biasanya turunnya short. Ya tidak turunnya tidak begini. Ya, tapi dia naiknya pelan-pelan gitu. Anak-anak naik meluncurnya kan naik pelan-pelan di tangga. Begitu turun, anak-anak tuh kecepatannya tinggi sekali kan. Strot itu. Hati-hati.
Jadi hati-hati bagi saham-saham yang kenaikannya sudah tinggi, karena bisa saja tiba-tiba penurunannya itu deras sekali ya. Tidak disiplin dalam trading plan Anda, terutama dalam melakukan cut loss, dapat membawa Anda menjadi investor kecelakaan. Ya, oke. Nah ini saya kadang-kadang orang tidak sabar ya. Wah ini sudah ada seakan-akan buy signal. Akan tetapi buy signal ini selalu diarahkan kepada dia harus membeli kalau saham ini benar-benar sudah naik. Kalau saham ini benar-benar sudah naik, ya, dan naiknya bisa ditunjukkan oleh ada satu tanda bahwa dia telah membentuk higher high yang baru, ya, higher high yang baru. Jadi dia, was kita mau beli nih, ya. Di sini beli. Alangkah baiknya beli tetap jangan di sini. Akan tetapi jika dia telah melampaui garis ini. Jadi gelinya adalah jika telah melampaui garis ini, kan high sebelumnya nih. Harganya sudah lebih tinggi dari high sebelumnya, jadi higher high. Ya, jadi belinya adalah di daerah sini. Oke. Demikian juga ini adalah buy setup, ya. Jual short jika sedikit harga di bawah yang, nah ini sama dengan short. Kita menjual kalau sudah terjadi lower low. Jadi jangan menjual di sini karena kemungkinan juga akan dia naik ini, kita jangan melakukan short, tetapi melakukan short kalau sudah terjadi harga hari ini sudah lebih rendah dari harga kemarin, ya. Jangan harga lower low-nya belum tercapai, misalnya masih bentuknya bukan begini candlenya, akan tetapi bentuknya hanya berupa bullish bearish harami misalnya, hanya berupa bearish harami. Bentar. Candlenya ini bukan, ini kan bagus nih candlenya ya, sangat bearish. Tapi kalau candlenya ternyata gini, ini yang ada bearish harami nih, kita gambar kecil ya. Belum terjadi lower low, jadi belum valid pembalikan trennya. Oleh karena itu hati-hati kita membaca bearish harami dari satu candlestick, sinyal pembalikannya itu lemah karena belum terjadi lower low, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah buy setup, lower high, lower low, dan lain-lain. Ya, ini sama, nanti saudara akan, ini bukan buy setup nih, maaf nanti saya itu kan saham sudah, nah ini sebetulnya sell setup nih, short setup ya. Jadi jualnya di daerah sini sudah terjadi lower low. Oke, nanti saya koreksi ya. Nah, ini buy action ya. Stop loss-nya di sini. Nah, ini buy action-nya di sini ya. Di sini adalah buy set. Oh, sorry tadi. Buy setup tuh kalau sudah tidak terjadi, sudah terjadi 3 hari berturut-turut turun. Anda sudah harus bersiap-siap, istilahnya buy setup. Jadi saya kembali, ini sudah benar. Sudah terjadi lower low, lower high terus ya, turun. Nah, kita sudah siap-siap bahwa kemungkinan saham ini menurut hukum aksi reaksi dia akan berbalik ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saham ini sudah turun, kemungkinan saham ini akan berbalik ke atas, kan hukum aksi dan reaksi ya. Ini adalah kita bersiap-siap, jadi istilahnya buy setup. Selanjutnya kita lanjutkan dengan buy action. Buy action-nya kalau sudah terjadi higher high, ya, beli. Kalau sudah terjadi higher high,
dia lebih tinggi dari harga high sebelumnya, yaitu harga di sini kan high-nya nih. Ini sudah lebih tinggi. Jadi sudah confirm bahwa ada pembalikan. Ya. Dan ini adalah white cloud istilahnya. Tanda pembalikan yang cukup kuat kalau ada dua candle posisinya atau bentuknya adalah duanya begini. Ini tanda kuat pembalikan. Karena sudah nyata bahwa ini tanda higher high-nya sudah terbentuk. Swing trading rumit? Jawabannya tidak. Dengan hanya menggunakan tiga indikator, candlestick, moving average, salah satu indikator, or oscillator seperti stokastik atau William R, Anda sudah bisa melakukannya. Kita dapat melaksanakannya secara sederhana. Perhatikan fear and greed, jadi leader jangan follower dengan mengetahui gerak indikator-indikator. Kesempatan sekarang ini saya berikan statement ini dulu ya. Dulu itu kita bisa jadi leader terus. Nah, sekarang sudah banyak yang pinter nih. Jadi ini tidak valid nih. Di BEJ belum banyak yang menghadiri program diadakan JICLAP. Nah, sekarang mereka malah belum mengikuti JICLAP saja, akan tetapi sudah banyak yang menjadi guru ya. Jadi hati-hati. Ya, dengan mengikuti program-program JICLAP, jadilah leader. Nah, sekarang ini tidak valid lagi nih, karena sudah teknologi sudah tinggi dan lain-lain, ya banyak yang pintar. Maka dengan belajar ini kita berusaha tidak menjadi follower, meskipun tidak menjadi leader misalnya, meskipun tetap kita harus menjadi leader. Tapi dengan belajar ini, kita tidak akan menjadi follower, kita tidak akan menjadi herds, ya. Kita akan menjadi black sheep, oke? Trading system, ya, top down approach, ini bisa dibaca nanti. Ya, saya akan jangan lupa semuanya itu harus secara sistematis dipelajari nih. Ini sudah dipelajari di dalam kursus-kursus trading kita, basic trading. Dan tidak lupa adalah money management dari risk management yang terdiri dari position size, stop loss, trailing stop, trading tools, dan trading tools ya. Dan ini semuanya akan saya berikan satu persatu nanti ya, di dalam kesempatan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian akan saya ulang lagi back to basic. Kebutuhan modal tidak besar ya. Screening. Saya dulu melakukan metastock, pakai metastock. Jadi harus nunggu dulu malam hari. Sekarang nggak usah pakai metastock, pakai JICLAP applications. Price and volume breakout, stochastic, oscillator, expert system, ya, spekulasi. Sekarang di JICLAP application sudah. Kalau dulu saya harus melakukan scanning. Biasanya scanning itu malam hari saya lakukan karena saya bisa download dari Bumi Anyar data-datanya, metastock, data-data pergerakan harga di IHSG, di Bursa Efek pada di atas jam 8 atau kadang-kadang di bawah jam 10, sehingga saya paling bisa tengah malam untuk melakukan screening atau pagi-pagi ya, karena kalau jam 8 biasanya datanya belum siap. Akan tetapi sekarang dengan teknologi maju, kita pakai JICLAP application, semuanya sudah bisa kita lakukan. Lalu ini screening lagi, banyak screening yang saya lakukan pada waktu itu. Saya memiliki metastock program. Set stop before shop. Jadi selalu sertakan stop loss sebelum Anda belanja. Set stop before you shop. Ya. Jadi selalu letakkan stop loss sebelum Anda belanja. Ya. Nah, stop loss-nya berapa terserah. Tetapi kalau bisa, ya reward risk ratio-nya minimum 3:1 lah. Ya. Profit taking, ya, ingat swing trading adalah short term. Jika mendekati garis resisten pada daily chart, jual jika mendekati garis resisten pada daily chart, jual jika pada hari yang bersangkutan harga meningkat dengan drastis, jual 3 hari berturut-turut harga naik, biasanya ditandai dengan top reversal yang dengan kondisi overbought. Jual harga sudah jauh berada di atas EMA, sell on news. Anda serakah, jangan lupa pasang trailing stop.
Swing trader memerlukan informasi. Pada waktu menjelang akhir sesi, pasar sedang kuat, harga ditutup lebih tinggi dengan volume yang besar, dan ini bisa dilihat di Alta maupun Jika Applications ya. Dan jangan lupa money and risk management, short sell ya, short sell sudah saya terangkan tadi ya. Ini bisa kita saya sudah mendahului menerangkan short sell tadi ya. Caranya bagaimana? Ya. Gunakan selalu konfirmasi dalam setiap keputusan. Jangan mengisolasi diri dengan hanya menggunakan 1-2 indikator. Saya untuk swing trader, stokastik, MA atau MACD, dan candlestick. Gunakan beberapa indikator konfirmasi. Akan tetapi jangan terlalu banyak menggunakan indikator yang digunakan karena akan membingungkan. Dan emosi dan psikologi tidak akan saya bahas di sini karena nanti akan saya kemarin kalau tidak salah ada yang bertanya mengenai trading psychology dan emotion, mengendalikan emosi, bagaimana kita akan mengendalikan sesi khusus ya. Kesimpulan, pasar saham adalah high risk, high return, akan tapi dapat diubah menjadi low risk, high return ya. Sebelum bertransaksi harus dapat mendapatkan diri apakah trader dan trader atau investor ya, ataukah momentum trader. Kondisi pasar saat ini menjadi sangat volatile dan ini membuat peluang bagi para swing trader karena volatilitas adalah ombak tadi, riding the waves ya. Swing trading memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi karena dapat dilaksanakan dalam setiap kondisi pasar. Swing trading dapat dilaksanakan secara sederhana sebagai layaknya short term trading. Swing trading memerlukan disiplin yang tinggi. Membuat swing trading mutlak diperlukan untuk dapat mengendalikan emosi serta melaksanakan disiplin. Saya kira sekian presentasi saya ini. Nanti saya rekamannya akan saya upload ke YouTube. Anda bisa lihat ya. Bisa lihat, bisa baca ya, hal-hal yang penting harus diperhatikan di sini. Makanya ini saya agak lamakan ya istilahnya, tampilannya, supaya Anda nanti di YouTube-nya bisa membacanya ya. Atau tidak bisa, kalau ingin lama ya di freeze saja YouTube-nya, klik gitu, berhenti, Anda bisa baca. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat sambil menunggu Pak Angelo. Saya tidak tahu apakah Pak Angelo sudah datang atau tidak, atau belum. Nah, nampaknya Pak Angelo belum datang nih. Wah, Pak Angelo belum ada ya. Oke, Pak Angelo belum ada. Tadi di grup dia bilang dia tidak bisa datang, Pak. Oh ya, karena? Bisa baca di grup, coba di pimpin grup ada ditulis. Ya, oke, nanti harus kita lanjutkan. Jadi kita istilahnya stop rekamannya aja dulu ya.